Ya, pemirsa, saat ini kita akan membantu seorang suami yang ingin mencari istrinya ya. Ini rekor loh ya, baru kali ini seorang suami yang... kita cowok lagi kali iya. ini ya. Wow, biasanya ini seorang istri yang mencari suaminya ya. Tapi kali ini ada seorang suami yang pengen mencari istrinya. Tapi ini salut juga aku karena dia benar-benar serius pengen mencari istrinya. Ya, dan dia minta tolong banget sama kita untuk segera dibantu. Ya, cuman aku lupa namanya. Namanya siapa sih? Namanya Dika. Dika. Istri yang sudah 1 tahun ini dia nikahin. Dia sayang banget sama istrinya, kangen banget sama istrinya, dan yakin ini pasti istrinya pergi karena ada suatu alasan. Ini sekarang kita udah di rumahnya. Kita mau ngobrol langsung sama Dika ya. Ya, semangat hidup buat laki-laki. Iya, semangat buat laki-laki. Ayo, mana rumahnya yang ini nih? Alasannya apa? Kenapa istrinya malah pergi ninggalin suaminya? Kebanyakan kasus yang terjadi di Indonesia ini, suami ninggalin istrinya. Tapi yang ini istri kok ninggalin suaminya. Inilah yang akhirnya kita sepakat untuk membantu klien kita namanya Dika untuk melakukan pencarian di mana istrinya. Ini rumahnya, Vel? Iya. Kok sepi? Bubuk lagi. Hah? Oh, bisa dibuka kok. Messi. Halo, Mas. Mas Dika ya? Ya. Masuk, Mas. Ya. Mandala. Ini Feli. Hai, Vel, Dika. Ini kita mau ngobrol di mana ini? Silakan masuk. Masuk aja. Ya, masuk. Kok sepi, Mas? Iya nih. Lagi berdua. Oh, berdua Mama ya? doang. Ini silakan. Iya. Sampai di rumahnya kita ketemu sama Dika. Dia cerita semuanya. Ya, Mas Dika, ini mungkin kita akan langsung cerita aja. Ya, jadi saya akan tanya sama Mas Dika masalahnya seperti apa. Mungkin diceritain dulu awal pertemuan dengan istrinya, terus sampai kenapa kok istrinya ini tidak ada kabar sama sekali. Ya. Sebenarnya saya itu kan menikah sudah 1 tahun, Mas. Ini dia baru cerita 1 patah 2 kata, dia udah nangis. Air matanya ini berkaca-kaca. Sebulan kemarin itu istri saya kok tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas, saya nggak tahu kenapa gitu. Apa ini, kalaupun ada kesalahan apapun itu kan bisa diomongin. Makanya saya minta bantuan maksudnya untuk nyariin. Sewaktu istrinya Mas pergi, dia pamitnya kemana? Dia masih sering tuh main ke kantornya ya kan, katanya mau ketemu temennya gitu. Tapi kemudian Mama bilang kalau memang pengen menjadi istri yang baik ya di rumah kan gitu. Saya udah cari tuh di kantornya di Sragen, ada tuh rumahnya Om siapa itu, Om Budi. Nah kebetulan istri saya ini kan sebulan sebelum menikah itu kan bapaknya udah meninggal, udah nggak ada saudara, nggak ada apa, dan dia itu sendirian gitu, Mas. Mas Dika ini punya seorang istri namanya Ami. Ami ini yatim piatu. Dia tidak punya siapa-siapa, bahkan waktu dia menikah, wali nikahnya adalah omnya. Nah, waktu istrinya ini pergi ninggalkan rumah dan nggak ada kabar sama sekali, Dika ini udah nyari kemana-mana. Termasuk nyari ke rumah omnya yang ada di Sragen. Omnya juga kaget, orang kita baik-baik saja, kok tiba-tiba. Ya kita nggak pernah tahu sebenarnya masalah apa yang terjadi sehingga seorang istri pergi meninggalkan suaminya. Nggak lama kita cerita dan cerita pun belum selesai, tiba-tiba ibunya Dika ini keluar dari dalam rumah, ngelihat kita semuanya di sini datang bawa kamera. Dia langsung marah. Kamu kena nangis lagi. Enggak, main ini teman-teman Dika Ya. mau bantu nyariin si Ami. Ngapain kamu cari Ami lagi?
Ibunya di situ ngelarang dengan keras, dibilang istrinya tidak tahu diri, istrinya tidak pernah menjadi istri yang baik terhadap suaminya. Dia itu istri nggak benar. Dia pergi tanpa kabar. Ya gimana pun kan Ami masih tanggung jawab Dika, Ma. Ya wajar lah kalau Dika cari Ami. Ini yang dimarah-marahin itu anaknya loh. Dan anaknya ini bukan anak kecil. Dika ini udah berkeluarga, umurnya udah 30 tahun. Tapi di situ diperlakukan seperti anak kecil. Bentar lah, Ibu, Mas. Sebentar. Mas, ini jadi... Bentar. Harus selesai. Gue ingat sekali di situ ketakutan wajahnya Dika. Sebelum dia dipanggil sama ibunya, dia bilang sama gue, Mas sebentar Mas ya, tunggu Mas ya. Tunggu Mas. Nanti saya akan nyusul ke mobil. Mas masuk aja ke dalam mobil. Mama saya tahu ya. Gitu. Dan Mama. masuk aja udah. Nggak usah urusan. Mas, ini. Tiga. Ya kita cabut dulu aja yuk. Biarin mereka menyelesaikan masalahnya dulu. Yuk kita cabut dulu dari sini. Ya kita tunggu aja dulu di mobil. Gue bilang sama Feli, yaudah Fel. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya, kita tunggu di mobil. Kita lihat apa yang akan dilakukan sama Dika. Apakah dia melanjutkan pencarian atau tidak. Nggak diangkat. Hah? Nggak diangkat sama dia. Ya diangkat? Enggak. Iya, lagi sama ibunya, ngomong sama ibunya. Terus gimana dong? Yaudah kita tunggu aja 15 menit lah. Kalau misalkan nggak ada kabar ya nanti kita tinggal aja. Oh, oke. Loh? Hah? Cabut. Baru aja saya telepon loh. Cabut. Ini nggak apa-apa ini? Enggak apa-apa. Ayo. Mas, serius? Aduh, didorong gue. Ayo, siapa nih? Kenapa, Mbak? Mas Dika, Mbak Aminya kemana ya? Kok udah lama nggak kelihatan? Ya saya juga nyariin, Mbak. Emang kenapa? Soalnya dia minjam uang saya, Mas, 300.000. Iya mas, dia waktu itu buru-buru pinjam uang ke saya karena dia nggak punya uang, akhirnya saya pinjemin 300.000 untuk pergi ke guru spiritual. Dia bilang sih waktu itu minjam duit untuk ongkos pergi ke rumah gurunya, Pak Solihin yang di Citayam. Oh, Pak Solehin. Iya. Udah. Iya. Cuma ngomong gitu aja. Iya, cuma ngomong gitu aja sih Mas. Tapi sampai sekarang memang saya nggak pernah melihat dia lagi. Ya udah. Ntar gini aja ya. Sepulang saya dari sini ntar aku ganti uangnya ya. Bener ya Mas Iya, ya? Saya iya. tunggu nanti malam Iya. ya Mas ya. Makasih ya Mbak. Iya. Ya. Kita ke guru spiritual saja. Nah pas mobil sudah mau jalan, ibunya datang. Pokoknya gini aja. Ini semua inisiatif aku. Udah. Langsung aja jalan aja dulu. Jalan, bener. Jalan. Ini Apa, inisiatif jalan. aku, tanggung jawab aku. Udah. Lari ngebrak mobil manggil Dika pulang kamu Dika. Udah, nggak apa-apa, jalan, udah, jalan. Mama orangnya memang gitu mas, pemarah gitu, kadang nggak ngerti gimana perasaan saya. Pokoknya Mas Mandala santai aja, ini semua kan inisiatif saya, jadi tanggung jawab saya semuanya. Sebenarnya ada masalah apa sih mas? Tadi kita ini kan belum cerita banyak. Tapi kalau saya ngeliat di sini kayak ada masalah lain. Selain antara mas sama istri, kayaknya ada masalah keluarga lain juga. Ya karena mama itu awalnya nggak setuju saya sama si Ami itu, ngelarang gitu karena mau jodohin saya dengan siapa anaknya teman mama itu. Jadi sebenarnya Dika dulu sebelum menikah sama istri yang bernama Ami ini, Dika ini pernah dijodohin sama ibunya dengan seorang perempuan pilihan ibunya. Tapi karena Dika sayang sama Ami dan Dika merasa cocok sama Ami, akhirnya mereka menikah. Sebenarnya niat mama itu baik mas, dia pengen saya pun settle, saya pun aman dalam berumah tangga. Akhirnya dia ngenalin lah Mas Hilal itu, karena dari segi finansial itu kan lumayan juga.
Emang si Ami ini dari segi materinya gimana emang? Dia biasa-biasa aja, Pak. Biasa-biasa aja, apalagi yatim piatu. Dia tadinya kan kerja di ini pengetikan skripsi, jasa pengetikan skripsi itu kalau si Ami kan gitu. Nah kalau si Leli ini kan udah lumayan, setidaknya ada usaha mandiri dia kan gitu. Kita pikir positif aja. Mungkin mamanya Mas ini terlalu sayang sama Mas. Iya. Jadi dia menganggap bahwa Mas itu perlu dibantu, ya kan, perlu disupport, perlu dipantau. Ya tapi kalau overprotective gitu juga capek saya mah. Iya, overprotective. Berarti Mas sendiri ini yang bilang ya bahwa Mama mamanya emang ada gitu. Ini kalau saya ngelihat ya dari pertama mamanya Mas yang mau menjodohkan Mas. Terus begitu dia dominannya dalam keluarganya Mas ya kan, padahal Mas ini udah berkeluarga. Apakah ada masalah internal dalam rumah tangga? Atau ada masalah pihak ketiga? Atau masalah ekonomi? Atau masalah anak? Nah, di situ Dika agak berat ceritanya. Masalah ini kali ya, anak kali ya. Masalah anak kali ya. Anak. Sampai sekarang kok belum ini. Oh, belum punya. Turunan kan gitu. Saya kan udah periksa, cuma aminnya kan nggak mau. Istri saya nggak mau, alasannya gimana sih Mas, orang belum rezekinya kan gitu, masa kita mau ini sih. Yang penting udah usaha aja kan gitu. Usaha aja, berdoa aja. Amin nggak mau untuk kelab-lab, dia kan memang takut. Oh ya, ini ngomong-ngomong kita mau kemana nih Mas? Ke ini aja, ke rumahnya Pak Solihin tuh. Pak Solihin? Nah yang di Citayam tadi, mbaknya tadi Oh, kan tadi bilang, mbaknya itu. Pak Solihin Tadi itu ngomong tuh dia. guru spiritualnya bapaknya Ami tuh. Lanjut pencarian ke tempatnya guru spiritual. Tim kita kasih alamatnya, kita menuju ke sana. Assalamualaikum. Nah, pas sampai rumah guru spiritual, alhamdulillah ada orangnya. Kita diterima dengan baik, disambut dengan baik, walaupun dia nanya ada apa ini? Pakai kamera segala. Ya, kita jelasin di Antv. Masih ingat saya kan Pak? Masih. Ya. Kan? Ami. Ya. Yuk silakan duduk. Oh iya. Kami waktu itu kesini kan Pak? Iya. Terus? Ada masalah apa? Ya saya cari Ami. Oh, memang waktu itu Ami kesini. Dia cuma mau konsultasi aja. Nah konsultasi masalah apa nih? Masalah perceraian. Jadi memang benar istrinya Dika datang ke guru spiritual itu. Tujuannya apa? Untuk sharing masalah perceraian. Kaget di situ Dika, mukanya berkaca-kaca, matanya berkaca-kaca, di situ dia mau nangis. Perceraian maksud Bapak apa nih? Ami datang ke sini konsultasi untuk perceraian, cuma saya tidak menganjurkan Ami dengan Mas Dika untuk bercerai. Terus istri saya datangnya sama siapa Pak? Dia kalau nggak salah datang berdua dengan sepupunya. Sepupunya yang mana? Ami udah nggak ada sepupu yang mana?